malah ada sebenarnya khusus buat mainan buat anak-anak, Pak. Mainannya adik ya. Mainannya adik ini. Ini Kakak Rena kayak semangat banget mau liburan. Iya dong, Pak. Aku seneng banget. Senang. Iya, Pak, seneng. Ya udah nanti di sana temenin adik main-main terus sama adik ya. Adik udah semua. Ada Epi nggak besok mau main? Ya udah kalau gitu Mama mau. Oh iya Bu, itu. Kamu sudah siapin semuanya? Semuanya sudah siap, Bu. Ma, beberapa hari ini aku ketemu banyak teman-teman SMA aku, Ma. Ini cuma ketawa-ketawa, bercanda-bercanda sama teman-teman yang lama. Ketemu beberapa teman juga yang dekat, tapi bukan untuk melupain kamu, sayang. Hanya sekedar ngenang masa lalu, cari kebahagiaan, ketawa-ketawa sedikit. Tapi hati aku tetap punya kamu. Hati aku tetap mikirin kamu. Gue bener-bener bingung. Sebenarnya Papa masih cinta nggak ya sama Mama? Sekarang Papa kayak gini. Terima kasih, Miss. Terima kasih ya, Mbak. Sudah mau menyelamatkan Rika, anak saya. Tadi saya benar-benar cemas. Tuh kan, Rika, papa kamu khawatir. Artinya papa kamu sayang sama kamu. Gimana Mas Rika? Alhamdulillah, udah ketemu. Pak, Bu, mohon maaf sebelumnya. Saya tahu saya orang luar. Tapi apa boleh saya bicara dengan Bapak dan Ibu? Ini tentang Rika. Barangkali saya bisa membantu menjembatani komunikasi kalian. Baik, Mbak. Mari, silakan. Rika di sini dulu ya. Salah satu yang menjadi motif Rika belakangan ini mungkin agak menyendiri dan terpisah dari teman-temannya, itu adalah karena pikirannya yang terbebani. Terbebani apa Mbak? Ya, anak-anak seusia Rika itu sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Dan tidak bisa digantikan oleh siapapun. Maka ketika terjadi sesuatu, mungkin akan timbul keraguan dan juga kecemasan dari mereka. Saya belum terlalu paham. Ini arahnya kemana ya? Saya sangat memperhatikan anak saya Rika. Sebelumnya, saya mohon maaf jika saya berbicara lancang. Tapi saya berani berbicara seperti ini karena saya memiliki latar belakang yang berkaitan dengan hal tersebut. Oh ya? Saya adalah seorang guru private anak-anak dan juga relawan di salah satu LSM anak. Jadi sedikit banyak saya mengerti dan paham apa yang Rika rasakan saat ini. Saat ini Rika sedang kehilangan ibunya. Dan sekarang papanya... Iya. Saya mengerti. Banyak hal baru yang terjadi di keluarga. Kami willing untuk mendengar. Tolong beri saya saran apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi Rika. Baik, jadi pertama-tama memang yang harus kita perhatikan itu adalah kondisi psikologis anak. Dan saat ini kondisi psikologis Rika itu sedang kehilangan ibunya dan dia merasa kecewa. Karena dia merasa seolah papanya itu cepat sekali melanjutkan hidup ketika dia sedang merasa gamang. Jadi saran dari saya, kasih dia waktu. Berikan dia momen sambil kita terus dampingi dan terus kita berikan pengertian. Sampai dia yakin bahwa nanti perubahan yang akan terjadi itu tidak akan mengubah rasa cinta papanya. Maksud saya
Sampai dia yakin nanti perubahan yang akan terjadi di rumah itu tidak akan mengurangi rasa cinta dan kasih sayang dari papanya untuk Rika. Anak seperti Rika itu hanya ingin disayang dan diperhatikan. Jadi dia takut kalau papanya menikah lagi, dia akan merasa tersisihkan dan juga tidak dipentingkan lagi. Iya, saya mengerti dengan usul Mbak. Insya Allah, kalau begitu saya akan menunggu Rika sampai Rika benar-benar siap menerima, baru kami menikah. Benar Mbak, terima kasih sudah memberikan saran yang baik untuk kami. Pernikahan seharusnya membahagiakan untuk semua pihak. Tidak semestinya terjadi jika ada pihak yang terlukai. Apalagi dia dari anak laki-laki yang sangat saya cintai. Dan yang nantinya akan menjadi putri sulung saya. Rika sayang, Papa mau bilang kalau Papa mau menunda pernikahan Papa. Mama baru Rika pasti paham kok. Biar Rika sama mama baru Rika kenalan dan berteman dulu. Benar sayang. Tante juga nggak mau menikah sama papa Rika kalau nggak dapat restu dari Rika. Karena tante nggak ingin kebahagiaan tante membuat Rika sedih. Tante, tadi Tante ngomong apa sama papanya Rika? Rahasia dong. Halo, Assalamualaikum. Oh iya, sebentar ya. Baik, terima kasih. Reina, Tante Raisa pergi dulu ya. Ada urusan yang harus Tante Raisa selesaikan. Pokoknya makasih ya Tante. Iya, sama-sama sayang. Tante senang banget bisa ketemu sama Reina. Ya udah, Tante pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Dadah. Kamu ingat kan, Marsha? Apa saja yang harus kamu lakukan nanti? Ya, Ma. Kamu nggak boleh salah dalam bertindak. Kamu paham? Ya, Marsha paham. Astagfirullah. Bagaimana bisa selama ini aku hidup dengan orang tua yang berhati kejam seperti Mama? Dia sama sekali tidak punya peri kemanusiaan. Ampuni hamba yang pernah menjadi sekutunya, ya Allah. Dulu aku begitu menyayangi Mama. Karena aku pikir Mama tulus menyayangi aku. Tapi ternyata tidak. Tidak ada ketulusan di hati Mama sedikit pun. Mama nggak mau tahu kita harus menjalankan misi ini dengan tuntas. Kita harus berhasil. Soal Namira gimana, Ma? Mama tepatin janji Mama kan? Kalau Mama nggak akan menyentuh Namira sedikit pun. Kamu jangan khawatir. Setelah kamu melaksanakan semua tugas Mama, Mama pasti akan membebaskan Namira. Besok ketika saya berlibur dengan keluarga saya adalah hal yang sangat urgent. Jadi tingkatkan keamanan berkali-kali lipat dan kewaspadaan. Ya? Baik, Pak. Kalian selesaikan tugas kalian masing-masing sesuai dengan instruksi yang sudah saya berikan. Oke? Siap, Pak. Saya juga akan menempatkan belah anak buah, Pak, di tempat-tempat yang paling penting. Ya. Ya, selagi itu saya juga akan mencoba untuk menyelamatkan Amira, Pak. Oke. Tapi, Pak, menurut saya memang kita harus ekstra hati-hati soal ini. Karena ini punya risiko yang tinggi, Pak. Nah, makanya dari itu jangan berbuat satu pun kesalahan. Ya? Karena risikonya tinggi kan. Saya tidak mau membahayakan orang-orang yang ada di sekeliling saya, termasuk keluarga saya. Ya. Baik, Pak. Jadi harus tepat melaksanakan tugas masing-masing ya. Mama Sekar ingin balas dendam pada kamu dan keluarga kamu. Dan saya yakin kalau momen liburan keluarga besok adalah waktunya.
Kamu yakin? Yakin. Hanya aja saya sendiri belum tahu apa rencana Mama sekarang. Tapi yang pasti, Mama berniat untuk menuntaskan dendamnya menghabisi keluarga kamu, Pak Al. Dan eksekutornya yang disuruh untuk menuntaskan rencana itu adalah saya. Maafin saya. Saya nggak tahu harus gimana sekarang. Jangan khawatir. Saya mengerti sulitnya posisi kamu saat ini. Saya nggak tahu harus bagaimana. Saya kalut. Saya takut. Kamu tenang dulu. Sekarang kita akan susun rencana untuk mengatasi itu. Termasuk juga untuk menolong adik kamu, Namira. Gimana caranya kamu akan atasi ini semua? Mama pasti mengawasi semua gerak-gerik saya dan pasti gerak-gerik kamu dan anak buah kamu juga. Saya sudah ada rencana. Oke. Sekali lagi saya ingatkan, karena hal yang akan kita lakukan ini risikonya tinggi. Hati-hati. Jangan melakukan kesalahan sekecil apapun. Ya Pak, saya juga sudah pastikan sesuai dengan instruksi Bapak. Oke. Saya juga berdoa mudah-mudahan semuanya dilancarkan besok. Amin. Amin. Kita strategi ini bisa berjalan dengan mulus kalau Marsha bisa melakukannya dengan baik. Tapi kalau Marsha gagal, berarti kita juga gagal. Jadi saya minta pastikan semuanya, cross-check ulang sebelum misi ini terlaksana besok. Ya? Baik, Pak. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hamba bersyukur padamu ya Allah. Ternyata Engkau masih mau mendengarkan doa hamba yang penuh dosa ini. Engkau mengirimkan pertolongan melalui Aldebaran yang memiliki intuisi yang tajam. Terima kasih juga Kau menggerakkan hati Aldebaran untuk mau membantu hamba dan adik hamba, meski hamba sudah berbuat jahat padanya dan keluarganya. Bantu hamba ya Allah untuk menghancurkan kekejian dan kekejaman Mama. Hamba berserah diri padamu. Hamba yakin sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan memberi jalan bagi hamba-Mu yang hina ini. Hamba mohon, berilah hamba kekuatan agar bisa melakukan peran hamba dengan baik dalam rencana Aldebaran nanti. Izinkan hamba menyelamatkan nyawa adik hamba tanpa harus mengorbankan nyawa orang lain yang tidak bersalah ya Allah. Hamba pasrah padamu. Semoga hamba bisa menebus seluruh dosa-dosa yang pernah hamba lakukan dengan menolong Aldebaran dan menyelamatkan keluarganya, serta membebaskan Namira. Tapi udah ya. Lagi Masukin aja ya ngapain mainannya ini ya, seru semuanya banget kayaknya. Nih, beres-beres. Kamu udah dari kamar? Tadi lewat pintu belakang. Langsung mandi, beres-beres. Soalnya kotor banget tadi. Oh, kamu udah packing-packing, udah beres? Udah. Mirna, Kiki udah packingin buat anak-anak. Mainannya jangan ada yang ketinggalan ya. Udah ya semuanya ya. Ini. Iya, Pak. Iya, udah. Semuanya, Pak. Nah kan kita mau liburan bukan pindah rumah ya. Kenapa koper gede-gede banget? Kan banyak orangnya. Ini juga Oma sama Rena jadi satu koper. Askara sendiri. Ini mainannya doang. Iya. Malah ada sebenarnya khusus buat mainan buat anak-anak, Pak. Mainannya adek ya. Mainannya adek ini. Ini kakak Rena kayak semangat banget mau liburan. Iya dong, Pak. Aku seneng banget. Senang. Iya, Pak, seneng. Ya udah nanti di sana temenin adek main-main terus sama adek ya. Adik udah happy nggak? Adek happy nggak? Besok mau main. Ya udah kalau gitu Mama mau. Oh iya, Bu, itu.